Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itulah datang Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu itu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Minggu Kerahiman Ilahi. Sabtu dan Minggu ini kita merayakan. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kerahiman ilahi tak mengenal batas. Tema ini, hal ini sebenarnya suatu yang sangat aktual untuk kita umat beriman. Namun
tidak atau kurang mendapat perhatian. Dan semoga hari ini yang kita merayakan Minggu Kerahiman boleh sedikit merenungkannya. Di satu pihak ada kerahiman Tuhan yang tak terbatas. Di lain pihak, yaitu kita, umat beriman, adalah manusia yang membutuhkan belas kasih Tuhan setiap saat. Karena jelas kita sebagai manusia jatuh dalam dosa tanpa kecuali, kita semua. Maka kalau hari ini kita merayakan Minggu Kerahiman, seberapa besar kita meyakini, mengerti, memahami, dan menghayati kerahiman ilahi itu. Maka mari kita semua membuka hati, membuka iman. Yang pertama, kerahiman ilahi nyata bagi kita. Mengapa dikatakan nyata? Kerahiman ilahi itu adalah sifat Tuhan. Sifat Tuhan yang paling tinggi. Kerahiman ilahi itu. Dan kerahiman ilahi ini dianugerahkan kepada umat beriman, kepada dunia yang tercurah dari surga. Semoga kita membuka iman kita untuk meyakini ini, bahwa kerahiman ilahi itu sifat Allah yang tertinggi. Bapak Paus Yohanes Paulus II menulis demikian: kekacauan dunia disebabkan oleh kurangnya tindakan cinta kasih di antara umat manusia. Mungkin kita merenungkan secara konkret, kalau keluarga kita mungkin konflik, bertengkar, saudara dalam terah bertengkar, mungkin benar apa yang disampaikan Bapak Paus yang sekarang sudah menjadi Santo Yohanes Paulus II, karena manusia kurang mewujudkan cinta kasih. Dan beliau menambahkan melalui inspirasi dari buku harian Santa Faustina, Yohanes Paulus waktu itu menulis ensiklik yang sangat indah, Dives in Misericordia, karya dalam kerahiman. Bapak Suci menegaskan di dalam ensiklik itu bahwa gereja teristimewa di zaman modern ini mempunyai tugas dan kewajiban untuk memaklumkan dan mewartakan belas kasih Allah. Kita tahu sekarang ini dunia memang maju secara teknologi dan lain sebagainya, namun kejahatan, pertikaian, ketidakadilan juga luar biasa. Lalu gereja dikatakan oleh Paus saatnya mewartakan belas kasih. Dan semoga gereja itu adalah kita, umat beriman, semoga dimampukan untuk memperkenalkan dan mewujudkan hidup bagi segenap umat manusia datang kepada belas kasih, memohon dengan sangat bagi seluruh dunia. Nah, ini menjadi tugas kita, belas kasih, rahim, rahem, lembut. Masihkah kelembutan itu bicara dalam keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita? Yang kedua, puji Tuhan, ada rasul besar kerahiman ilahi. Mungkin sudah ada yang tahu. Kerahiman ilahi sudah menjadi ajaran
praktek dalam kehidupan spiritual sejak gereja purba. Namun menjadi devosi yang boleh kita mengatakan dipakai dan menjadi ketekunan umat berkembang sejak diwahyukan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Santa Faustina. Rasul besar itu, Rasul besar kerahiman ilahi itu Santa Faustina. Sekilas tentang Santa Faustina, Rasul besar itu. Dia lahir 25 Agustus 1905. Belum lama lahir dan juga meninggal masih muda di Polandia. 2 hari dibaptis dengan nama Helena. Dari keluarga yang miskin, usia 16 tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Oleh orang tua mendapat pendidikan yang bagus dalam doa dan bekerja. Dia sejak kecil senang berdoa, bahkan tengah malam dia berdoa karena merasa digugah, dibangunkan oleh malaikat pelindung untuk berdoa. Lalu dia berdoa tengah malam, dan dia juga gemar membaca buku-buku riwayat orang kudus dan mencoba menghayatinya. Kita semua punya orang kudus masing-masing, santo santa pelindung. Semoga kita tahu kisahnya, mutiara imannya, dan mau mewujudkannya. Ketika sebagai pembantu rumah tangga mendapatkan bisikan, hentikan pekerjaanmu sebagai pembantu rumah tangga, berangkatlah ke Warsawa agar engkau masuk biara. Dengan bisikan itu, Helena berhenti sebagai pembantu rumah tangga, lalu pergi ke Warsawa untuk menjadi suster. 1 Agustus 1925 menjadi postulan suster berbelas kasih. 30 April 1926 Helena menerima pakaian biara, mengambil nama Suster Faustina. Dan 20 Februari 1931 sejak itu Santa Faustina, Suster Faustina waktu itu mengalami banyak pengalaman mistik. Menerima penampakan Tuhan Yesus yang Maha Rahim berulang-ulang. Lalu dia wafat 5 Oktober 1938 usia 33 tahun. 30 April 2000 dikanonisasi oleh Yohanes Paulus II menjadi Santa Faustina. Itu sedikit kisahnya, luar biasa sekali. Yang ketiga disebut Wahyu Yesus, di mana saat itu di blok tahun 1931 mendapatkan penampakan dengan menyampaikan kepada Santa Faustina, gambarlah apa yang kau lihat. Dan hasilnya adalah gambar kerahiman ilahi itu. Jadi Santa Faustina orek-orek apa yang dilihat, dan akhirnya lahir gambar itu. Itu adalah gambar penampakan Yesus, maka disebut Wahyu Tuhan Yesus. Lalu cara menghormati atau berdevosi kerahiman ilahi ada 5. Yang pertama, menghormati gambar kerahiman. Nah, di Minggu Kerahiman ini kita menempatkan gambar itu, kita hormati sebagai suatu kehadiran Tuhan Yesus sendiri. Lalu yang kedua, mendoakan doa koronka kerahiman ilahi. Mungkin sudah ada yang rajin mendoakan. Lalu yang ketiga, merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi dan mendoakan novena kerahiman. Yang keempat, berdoa saat jam kerahiman. Jam berapa? Jam 3 sore. Pinter. Yang ketiga, menyebarluaskan devosi ini. Akan saya kutipkan 2 ayat dari buku harian Santa Faustina
Ini tebal sekali. Buku hariannya dibukukan dan diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Akan saya kutipkan dua hal. Yang pertama, janganlah ada jiwa yang takut menghampiri aku meskipun dosa-dosanya laksana kain yang merah padam. Apabila orang-orang berdosa yang keras hati mendaraskan koronka, aku akan memenuhi jiwa mereka dengan damai dan saat kematian mereka akan menjadi sangat membahagiakan. Dengan berdoa koronka, entah saudara kita dalam sakatul maut, kita doakan atau kita sendiri yang penuh dosa ini akan diselamatkan, mendapatkan rahmat kebahagiaan. Yang kedua, kalau ada orang yang mendaraskan koronka bagi orang yang sedang menghadapi ajal, murka Allah akan dipadamkan dan kerahiman yang tak terselami akan meliputi jiwanya. Kemarin saya praktek Selasa Abu, saya ditelepon lalu kemudian video call dengan adik, di mana saat-saat terakhir Bapak sakaratul maut, lalu kita berdoa koronka. Puji Tuhan, dalam keimanan semoga Bapak beristirahat dalam kerahiman Tuhan. Lalu sebagai penutup, Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, kerahiman ilahi ini ungkapan manis, semoga terwujud dalam kata, sikap, kelemah lembutan. Apakah masih ada kelembutan di hati kita yang terwujud dalam kata, terwujud dalam sikap? Karena sekarang ini sidik-sidik banyak orang marah, sidik-sidik tidak puas, kecewa. Lalu banyak juga yang menganiaya KDRT. Nah, apakah kita bisa sidik-sidik lembut? Dan semoga kita mampu. Wajah kerahiman dinyanyikan sangat luar biasa oleh Francisco de Sales, dan nanti ditutup dengan Yesus andalanku. Kita pulang membawa Tuhan kerahiman, dan semoga kita boleh mengalami sifat ilahi yang tertinggi dari Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.